Jadi Rianteri akan selalu di situ. Akan selalu di situ karena pemainnya itu emang di situ. Namanya Olimpia itu nggak ada jenjang. Bodybuilding itu is not a sports, bro. Karena udah ditinggal Chris Bumstead. Iya, makanya itu dia butuh satu apa namanya trigger lagi. Biar rame lagi. Iya, itu makanya banyak banget faktor X-nya. Kalau lu bener-bener cuman memilih pertandingan yang menjanjikan, lu ikut kejuaraan lokalan lah. Iya. Hadiahnya yang antar kota kan? Iya, ibaratnya pendaftaran 300.000 gitu kan. Hadiahnya 5 juta, 10 juta. Itu lu mendingan ikut itu. Lu ngikut ke federasi internasional itu kan lu cuma cari fame dan gengsi doang sebenarnya. Bisa kalah nggak Rianteri? Bisa. Ngeri ya. Bisa. Itu Jay Carter sampai bilang dia baru lihat otot perut orang 100-nya kayak gitu katanya. Oke, strong people, kembali bersama Aji Strongman di acara Strong News. Strongman News kali ini hot news yang udah agak telat 2 minggu yang lalu. 3 minggu kali. 3 Nanti minggu. kan 3 minggu yang lalu ini ada pertandingan Arnold Classic. Lu nggak nonton kan? Enggak. Tapi mau nonton langsung. Nggak tahu. Tapi gue tapi masalah gue rasa lu kalau nonton Olimpia lu nggak nonton Olimpianya gue. Nonton apa gue? Lu ke expo-nya doang. Oh iya, kalau itu iya. Jadi Arnold Classic tapi tahu kan? Ya tahu lah anjir, bangke. Jadi di akhir acara, bro. Ini resumnya aja ya. Jadi kayaknya yang juara-juara dikumpulin, terus dia bikin talk show di panggung. Iya. Kayak lu ceritanya lu ngumpulin juara IFF nih. Juara rawornya dikumpulin, juara body contestnya, juara panconnya dikumpul sama lu berempat ngomong di atas panggung. Ada moderator. Udah ditanya pesan kesannya gini-gini segala macam. Sampai akhirnya di Arnoldnya atau elunya ngomong gimana Arnold Classic tahun ini gitu, ada peningkatan. Oh iya, ada, hadiahnya naik $500,000 itu 8M kayaknya ya. Ya sekitar segitulah. Ya, sekitar segitu ya. Klasik dapat, Klasik itu kalau nggak salah 100.000 apa? Jadi 1/5-nya ya. Dan MP, anjay MP. Man Physique itu 25.000 bro. Jadi 1/5-nya lagi ya. Iya. 1/5-nya lagi. Nah di situ, tapi di situ kayaknya nggak ada juaranya, juara MP-nya, hanya ada klasik fisiknya yang sama open bodybuilding. Nah di situ si Arnold ngomong secara garis bawah, dia bilang sebenarnya kalau bahasa juaranya si Man Physique bilang make fun with us gitu, make fun with anak-anak klasik fisik. Dia bilang tuh bajunya kayak intinya kayak dia kayak pakai nutupin badan, sebagian badannya gitu loh. Kenapa harus pakai celana itu sih intinya? Gitu. Kenapa lu harus bagian tubuh lu harus ditutupi gitu? Salah satu bagian tubuh lu. Dan dengan posing yang hanya pose. Iya. Not a posing katanya gitu, bro. Dan itu ditambah dengan argumennya Milos Sarcev kalau bilang dia nggak ngerti sama federasinya kenapa nge-pushnya harus seperti itu gitu. Dia relax, dia stretch lagi ya. Pokoknya dia ya mungkin agak sedikit meledek, bro. Terus si Jay Cutlernya ketawa gitu. Kan jadi kayaknya oh ini abang-abangan binaraganya kesannya mengecilkan quote on quote atlet Man Physique. Nah terus rame itu bro besokannya. Besokannya rame, banyak pro kontra, ada akun-akun yang juga menggoreng. Salah satunya juga lumayan terkenal tuh akunnya gue lupa. Di situ dia bilang kalau yang kontra itu adalah Bob Cicirello. Itu MC-nya Mr. Olympia. Dia bilang lu jangan kayak gitu intinya. Salah satu pemasukan terbesar organisasi itu ada di NPC yaitu klasik fisik Man Physique gitu. Kalau lu mau lihat yang ada kakinya ya udah lu ke klasik aja. Atau lu ke 212 gitu. Lu jangan membuat jangan ibaratnya jangan
menuntut sesuatu yang emang udah yang dasarnya seperti ini gitu loh. Iya. Dan atletnya komunitasnya udah terbentuk lah mungkin. Iya. Dan ada lagi yang ngomong si Chris Aceto. Ya dia emang kalau dia kan emang dagang lah ya. Jadi dia bilang, "Loh, ini emang semuanya ada seninya." Iya. Terus juga jadi dari seni lu ya nggak cuman semuanya nggak cuman posing, tapi di situ ada simetrik, balance gini segala macam. Ya, pokoknya intinya pro kontra ini menuntut pada satu argumennya, balik lagi argumennya abang-abangan bodybuildingnya, yaitu menuntut ya udah kenapa nggak federasinya aja merubah sedikit aturan seperti dulu layaknya klasik fisik. Jadi dulu bro celananya tuh nggak kayak G-string sekarang. Iya. Dulu tau kan lu celananya klasik fisik itu kayak pro muscle-nya Indonesia. Iya tahu gua. Iya jadi kayak celana bicycle short pants gitu. Tapi akhirnya dimodif agak sekarang udah kayak posing trunk. Tapi memang sekarang udah pakai posing trunk. Tapi masih agak tebel sampingnya bro. Nggak setipis. Iya ilah bedanya ini banget bro. Iya tapi warnanya harus hitam. Iya dan itu menurut gue itu juga lucu sebenarnya. Iya. Harusnya kalau kebijakan yang dia buat itu untuk merubah ya posing trunk sekalian lah. Karena bedanya posing trunk itu satu tali, ini paling begini. Iya 2 ya kan? apa 3 lah ya. Soalnya karena dia secara harfiahnya kan klasik nih. Iya. Zaman dulu adanya warna hitam. Ya. Dan nggak setipis posing trunk sekarang. Itu mungkin harfiahnya. Tapi itu aja klasik fisik mau berubah ya. Maksudnya berevolusi. Nah, mungkin maksudnya Arnold ini kan kita ngomong point of view orang lah ya bro ya. Mungkin maksudnya Arnold kalau memang lu ini kan di pertandingan binaraga. Kenapa sih kalau klasik aja ada namanya klasik pose. Tapi ditambah bumbu front double bicep, side chest gitu. Ada back double bicep. Kenapa enggak? Mungkin kenapa enggak MP ini dibikin ada posingnya juga bro. Tapi kayak cuma 3 posing tapi ada mandatory pose-nya. Misalnya. Ya sebenarnya itu juga udah post men's physique sekarang ya kan yang transisi. Sebenarnya kan balik lagi basic men's physique pose itu kan cuma transisi hadap kanan sampai menghadap ke juri lagi. Sebenarnya kan basicnya itu kan itu. Ya sebenarnya itu bisa dikatakan men's physique pose. Sebenarnya tuh seperti itu. Cuman kan memang belum dipakemin aja sama federasinya. Dan gue tuh ngelihat statement yang dikeluarkan sama ya abang-abangan itu tadi, gue tuh ngelihat lu tuh apa sih untuk mengeluarkan statement itu? Ya lu ini bukan pengen untuk memajukan itu, lu tuh kalau menurut gue ya, lu cuman mau ngeledek itu. Tapi kan Arnold itu yang punya acaranya, dia berhak dong ngomong apapun. Loh iya, tapi kan tetap aja walaupun dia yang punya acara, tapi dia menggandeng federasi untuk menyelenggarakan pertandingan itu. Gitu. Dan acara ini kan acaranya sukses. Ya kan? Jadi sebenarnya Arnold itu cuman ngomong ibaratnya memposisikan diri dia itu sebagai abang-abangan bodybuilder. Kalau gue lihat gitu. Karena apa? Kalau kecuali ya komunitas men's physique ini belum kebuat. Komunitas men's physique ini sudah kebuat dan masif juga. Ekosistem bisnisnya itu paling penting tuh. Ekosistem bisnis itu adalah hal terpenting yang harus berada di satu organisasi. Gitu, federasi, sorry. Nah, ketika yang MC itu ngomong, ya kan, ini komunitasnya sudah terbuat, nggak penting itu sebenarnya. Yang paling penting itu ketika ekosistem bisnisnya di suatu komunitas itu udah terbuat. Nah itu sebenarnya yang paling penting. Nah kalau menurut gua itu di situ kayak si Jake Cutler, si Arnold ngomong kayak gitu, dia itu cuman mengatasnamakan dia ini abang-abangan, bukan pengamat. Gue abang-abangan, gue tuh bodybuilder banget. Jadi menurut gue itu egonya yang dia keluarkan untuk berbicara seperti itu. Karena apa? Kalau gue bilang contoh lah, ininya di men's physique, celananya jangan pakai board short. Ya menurut gue itu pantas-pantas aja. Malah menurut gue nih yang lucu, ketika klasik fisik waktu itu tuh celananya tuh dirubah kayak yang sekarang nih. Kalau menurut gua mendingan kayak kemarin. Kalau sekarang kayak pro muscle ya. Iya. Kalau karena apa? Pahanya juga tetap terlihat.
Kalau sekarang walaupun memang bokongnya tidak terlihat. Oh iya. Bokongnya kan nggak terlihat, tapi ketika ini dirubah menjadi posing terang, apa bedanya itu sama posing terang? Sedangkan yang tadi lo ngomong beda. Kalau sekarang talinya nggak satu, talinya ada 2. Cuman kan tetap aja itu kan perbedaan yang sangat tipis sama posing terang. Kenapa klasik itu tidak dibedakan, ditekankan berdasarkan size-nya aja. Posing terang mereka tetap pakai posing terang, tapi ditekankan sama posingnya. Ada klasik pose sama size orang yang mengikuti itu. Harusnya ditekankan di situ, bukan dirubah dibedakan. Tali satu ya kan ibaratnya kan gisring nih tali satu kan. Cuman kan bukan di belahannya ya bro ya. Di sampingnya ya. Di situ. Itu menurut gue itu lucu sih. Itu lucu. Maksud gue tuh ya harusnya tuh seperti itulah. Ya terus maksud gue kan IFBB aja bisa merubah hal itu ya. Kenapa dia nggak mau membuat main fisik ini lebih greget? Oke lah bahasa gue greget. Iya ada comparison roundnya kayak yang kasih keras di Indonesia mungkin menurut lu mungkin nggak? Sebenarnya sih itu sih ya gini. Kenapa men's fisik ini nggak ada perubahan sampai sekarang? Men's fisik ini kan udah lama loh. Awal perubahannya itu ada T-Work. Gue inget banget itu. Awal men's fisik itu ada T-Work. Nah tapi sekarang itu nggak ada T-Work. T-Work tuh keluar dari panggung, dia harus ke kanan dulu, ke depan, ke kiri, kembali lagi ke depan gitu kan. Sekarang tuh nggak ada T-Work. Nah, menurut gua kenapa nggak ada perubahan yang signifikan? Karena komunitasnya udah jadi dan ekosistem bisnisnya itu udah berjalan di situ. Jadi mau ngapain lagi? Jadi maksud lu bisa aja ini juga ada perang dagang celana board short gitu? Udah terbentuk. Maksudnya ekosistem bisnisnya itu kan itu salah satunya board short. Mungkin banyak juga beberapa board short itu yang sudah sponsor, isi booth di situ, itu satu. Dan yang kedua, ya mungkin dengan orang itu memakai celana bermuda atau board short itu, pesertanya banyak. Karena common. Yes, orang tuh suka, gitu. Jadi ya nggak ada lagi yang harus dirubah. Perubahan itu ada di suatu federasi itu untuk apa sih? Untuk membuat kelasnya ini, kelas yang dipertandingkan agar lebih ramai kan? Ya kan dia udah rame, udah jadi dan menjadi salah satu pemasukan terbesar di IFBB. Apalagi yang mau diiniin? Nah, selain sisi idealisme abang-abangan itu. Oke, ini ada satu statement, gue lupa siapa yang ngomong. Ada yang ngomong gini, loh. MP ini kan jenjang karir katanya. Awalnya kalau orang nggak mungkin ujuk-ujuk ke klasik atau ujuk-ujuk sekarang ke open bodybuilder atau ke 212. Jadi awalnya ibaratnya baru masuk itu lu bisa ke MP, abis itu klasik ke open lah ya. Iya gak? Tapi bro, kalau dari MP-nya aja postnya udah beda sama selanjutnya sama ke klasik, apa bukan itu namanya bukannya belajarnya jadi giliran udah jago di MP, giliran dia udah mau naik ke klasik dari awal lagi dong. Siapa yang bilang MP itu jenjang? Ada beberapa yang ngomong gitu. Iya. Coba sebutin artis. Kok artis? Miss Bru. Atlet mana yang udah pernah naik dari MP dia naik ke atas? Dodi. Kita gak ngomongin orang Indo, asu. Di Indo itu beda. Kalau Indo jenjang, gue percaya. Oh gitu. Kalau Indo kalau Indo jenjang. Tapi kalau udah di Olimpia, nggak. Coba sebutin. Jadi maksud lu siapa jagoan lu yang orang Inggris? Siapa? Ryan Terry ya? Jadi Ryan Terry akan selalu di situ. Akan selalu di situ karena pemainnya itu emang di situ. Namanya Olimpia itu nggak ada jenjang. 212? Lah itu sebenarnya nggak ada jenjang juga. Itu kan cuma si Bam aja yang berinisiatif dikompor-komporin sama circle-nya juga untuk naik ke atas. Sebenarnya kan kayak gitu. Dan dia mau challenge diri dia juga. Kalau masalah dia nggak mau naik ya nggak masalah. Pemainnya itu. Emang siapa sih juara bertahan men's physique sebelum Ryan Terry?
Emang dia Erin Bang? Iya, emang dia naik ke atas? Enggak, dia masih di situ. Juara yang dulu-dulu deh, Bundia. Emang dia naik ke atas malah pensiun. Balik lagi udah nggak bisa ya? Iya, udah nggak mampu juga kan. Nah makanya gue bilang itu tuh bukan jenjang. Orang yang bilang itu jenjang itu dia tuh nggak tahu. Bener-bener federasi itu tuh ngebikin sebuah kelas itu orang nggak tahu. Gitu. Iya. Jadi kalau itu bukan jenjang, berarti itu kalau orang mikir gue ikut MP dulu tak kalau udah jago naik ke klasik. Ya nggak bisa. Abis jago itu lagi. orang yang nggak ngerti Iya sama sih. Ya pertandingannya. Mungkin pas dia nyebur ke kolamnya dia bingung kan, wah anjing. Iya. Gimana nomor 1 di sini gitu kan? Iya nggak ada jenjang. Jadi emang benar-benar dia ibaratnya kan mereka ini kan atlet dari sebuah negara. Ya kan, dia memang itu goalsnya. Gua milih, gua mau main di sini divisi ini. Iya divisi ini. Gua mau main di sini di sini. Itu goalsnya dia. Kalau udah sampai Mr. Olympia itu udah nggak ada jenjang. Itu dari goalsnya dia, tujuannya tuh memang situ. Kecuali beda lagi kalau di Indo ya. Kalau di Indo itu beda lagi. MP, Pro Muscle, Binaraga. Super beginner dulu bos, ya kan. Super beginner, New Muscle, ya kan. Middle muscle, terus pro muscle itu ada men's fisiknya, ya baru binaraganya. Berarti di Amerika nggak ada dong MC yang ngomongin, kamu daftar 2 kelas ya? Nggak. Kamu klasik ya? Satu kelas saya udah mahal. Gila. Iya gitu maksudnya. Apa namanya pertandingan di luar mau MC mau juri nggak ada yang peduli. Lo mau ikut 9 kelas kek. Berarti kalau orang yang ngomong gitu dia peduli sama atletnya gitu? Ya enggak, makanya gue bilang sistem penilaian di Indo ini kan sebenarnya masih abstrak banget ya. Itu satu. Ya memang di luar pun juga masih abstrak karena balik lagi body contest ini sebenarnya nih kalau menurut gua body contest ini bukan sports bro. Ini tuh entertainment. Ya karena apa? Penilaian subjektifnya itu kental banget di situ. Seobjektif-objektifnya orang pasti ada nilai subjektif. Jadi nggak bisa, ini bukan sports kalau menurut gua ya. Kekeliruan teman-teman fitness mania memandang sebuah pertandingan body contest ini seperti olahraga. Sebenarnya enggak, sports turnamen ya kan. Sebenarnya enggak. Ini tuh ya entertain. Bagian dari apa namanya kayak acara pergelatan ya kayak acara gitu ya. Dan semakin lu ke jenjang yang internasional itu lebih subjektif lagi. Terhadap orang ya? Lo iyalah. Nih sekarang kita ngebahas aja yang kemarin baru menang tuh. Siapa? Ali Ahmad. Bukan. Ali Bilal. Bukan yang baru dapat pro card di klasik. Oh, Sam Sulek. Emang lu pikir badannya Sam Sulek itu luar biasa? Tapi kan dia deket sama yang punya Harapan Indah. Enggak, Sam Sulek itu sebenarnya gua kan sering nonton ya, Bro ya. Pertandingan FBB, NPC, biasa aja. Pro qualifier dan lain sebagainya. Dia biasa aja. Tanpa dia ada follower yang MM-an begitu. Emang lu pikir dia bisa langsung naik? Loh, itu kan tujuannya klasik fisik biar rame lagi. Makanya itu gue bilang, bodybuilding itu is not a sports, bro. Karena udah ditinggal Chris Bumstead. Iya, makanya itu dia butuh satu trigger lagi. Biar rame lagi. Iya, itu makanya banyak banget faktor X-nya. Itu. Emang lo pikir kalau Christian Bumstead itu nobody? Christian Bumstead. Sibam. Tuh lu gak bilang Christiana. Untung gua gak bilang Chris Putra. Kenapa Sibam tadi? Iya, kalau lo pikir kalau Sibam itu nggak ngonten, followernya dikit, emang lo pikir dia akan bertengger di situ terus? Memang nggak akan lari ke 5. Pasti yang 2-nya pasti naik ke 1. Iya kan? Dan iya memang seperti itu. Makanya kalau lu benar-benar mau. Berarti lu bilang bisa aja dong kalau mau naikin Olimpianya lagi, Sibam suruh ikut yang open misalnya, dibayar berapa gitu. Ya. Mungkin itu. Iya bisa aja. Suatu saat nanti gitu. Iya bisa aja, cuman kan tetap atau comeback ke jadi klasiknya gini, gitu. Iya, Olimpia ini kan kayak di belakangnya federasi besar ini, AFBB ini ada produsernya, tau nggak lu? Ada produser yang ada kreatornya ya. Iya. Nah, the kreator ini yang di belakang ini tuh harus jago. Kalau enggak federasi ini bakal turun. Emang lu pikir federasi cuma satu?
Banyak. Nah banyak kan. Kayak gue ngomongin di Indo nih. Di Indo ini kan lagi booming banget ya masalah AFBB kan. Hype-nya ini lagi gede banget. Yang ngegoreng AFBB ini kan EIC, Evolen kan. Karena dia ngambil federasi ini. License ya? License-nya. Nah emang lo pikir nggak ada kompetitor federasi yang lain yang besar juga di luar? Yang mau ke sini? Yang mau ke sini. PCA mau masuk ke sini loh. Oh Agustus ya? PCA mau masuk ke sini. Emang lu pikir itu Evolen as a pemegang license AFBB nggak berusaha untuk terus ngegoreng AFBB? Menurut lu gimana? Oh iyalah. Lo iya dong. Karena gue udah invest duit untuk ngambil AFBB itu di sini. Layaknya lu dulu dong. Lo iya. Benar. Iya kan? Nah, lu harus ngegoreng ini kan. Goreng terus tuh AFBB. Kalau enggak boncos gua nih PCA yang baru masuk di bawah orang. Tiba-tiba dia lebih hype. PCA gengsinya mana bro sama dia cukup gengsi. Cukup bergengsi di Thailand loh. Terkonsep juga. Terus lebih rapih. Kalau dibanding waktu gua ngikut dan nonton di Malaya. AFBB di Thailand, PCA di Thailand jauh lebih rapih. Nah, emang lo pikir kalau di situ dan untuk dari segi broadcastingnya memang nggak terlalu banyak showbiznya juga karena kan atletnya kan federasi ini kan bisa besar karena atlet yang punya masa dan dia bikin sesuatu, bikin something issue kan. Nah, emang lo pikir PCA ini nggak menjadi ancaman di Indonesia untuk organisasi AFBB yang dipegang sama Evolen? Ya itu kan sebenarnya kan kayak gitu bro. Berarti orang-orang luar udah mau lihat Indonesia, wah udah lumayan seksi pasarnya. Bukan seksi lagi bro. Rata-rata Tokbrut. Rata-rata orang federasi di orang fitness lah. Orang fitness industri yang datang ke Indonesia itu pasti kaget. Karena peserta body contest itu sangat banyak. Peserta pertandingannya ya. Atletnya itu banyak. Brand suplemennya itu banyak. Gymnya banyak. Nah makanya di Indonesia ini ekosistem bisnis untuk fitness ini masih menggiurkan banget. Nah makanya gue bilang di sini itu sebenarnya persaingan antara federasi ini ada. Makanya kan tadi Agustus tuh di Bali tuh PCA tuh. Berangkat lagi nggak nih kita nih? Ya, gue mau lihat sih sebenarnya ini PCA ini siapa yang manage sih gitu kan. Kalau gue juga mau lihat panggungnya doang sih. Nah makanya ya sebenarnya kan ini kan persaingan gitu. Menjanjikan nggak PCA dan AFBB ini? Menjanjikan mana? Nggak ada yang menjanjikan main di luar. Kalau untuk di Indo enggak, lu keluar uang banyak. Iya kalau saingan di Indo iya. Kalau iyalah nggak ada yang menjanjikan. Kalau lu bener-bener cuman memilih pertandingan yang menjanjikan, lu ikut kejuaraan lokalan lah. Iya. Hadiahnya yang antar kota kan? Iya. Ibaratnya pendaftaran 300.000 gitu kan. Hadiahnya 5 juta, 10 juta. Itu lu mendingan ikut itu. Lu ngikut ke federasi internasional itu kan lu cuma cari fame dan gengsi doang sebenarnya. Kayak yang lu bilang waktu itu ya. Iya. Lu begitu lu menang lu dapat papan doang. Congratulations, overall winner. Thailand. Sama dapat susu. Oh, iya. Karena itu komersil banget. Di ini. Oh kalau gue dapat pedang. Wih kalau di IFF dapat pedang, dapat duit, diberangkatin ya kan. Lu iya kurang baik apa? Dan isinya orang MP semua. Nah iya makanya itu bilang sulit karena gini, ketika lu mau ngebuat suatu topik pembahasan yang debatable, ya kan, lu harus tahu alasan lu untuk ngedebatin itu. Oke, menurut lu kenapa Arnold ngomong gitu? Karena dia abang-abangan yang bodybuilding banget, that's it. Tapi kan dia ngerasa keuntungan juga dari MP. Kenapa? Dia nggak mikirin itu kalau gua rasa. Kalau sekali Arnold ya. Untuk sekali Arnold dia cuman gua nggak demen nih ngeliat begini. Udah that's it itu doang. Apa karena dia udah kakek-kakek jadi kan kakek-kakek suka ngomong asal gitu ya? Enggak. Enggak juga ya? Enggak juga. Itu cuman sekedar ininya doang. Dia tuh cuman. Dan dia juga suka ngomongnya emang suka nyeletuk tapi yang emang maksud dia doang. Iya, makanya kan gue udah bilang sisi idealis dia doang yang berbicara. Iya sih. Itu doang, makanya pas dia ngomong begitu, gue cuman bilang ini cuman abang-abangan yang ngomong asal, udah itu doang. Oke, kenapa kalau induknya sendiri Mr. Olympia tuh, induknya AFBB, kenapa dia nggak membuat prejudging MP di panggung Olympia?
Kenapa pre-judgingnya harus di Expo dulu, baru final di Olympia? Bisa aja pesertanya banyak. Oh, makan waktu. Iya. Karena emang MP itu persen paling banyak loh. Sama klasik ya. Yes. Iya, gue pikir kan untuk menghargai atlet MP ditaruh lah semuanya pre-judging itu di yang gede banget itu. Iya, mau kelar jam berapa? Iya mulai sih, jam berapa? Kan tetap aja kita hidup kan cuma punya 24 jam. Kita harus pilih lah mana yang memungkinkan. Itulah sebenarnya. Dan kenapa hadiahnya jauh banget, bro? Kalau lu bilang MP itu sumber uangnya AFBB. Kalau itu pasti bisa berubah. Kalau itu pasti bisa berubah. Pasti akan naik kalau itu. Jadi keputusannya si Ali Bilal sama Erin Banks dia ngeboikot dari Arnold Classic tahun depan tepat menurut lu? Enggak juga. Emosi juga mereka. Iya. Kalau dia udah ibaratnya udah selesai sama dirinya ya. Siapa tuh dia kayak lu, bro? Dia kan di mobil tuh. Dia kan di mobil itu kan kayak lebih spontan kan? Kayak gue emosi banget. Gue konten di mobil karena kedap, bro. Oh dia ya mobilnya nggak ada atapnya ya. Oh, iya. Gitu. Iya. Jadi ya kalau menurut gue kalau dia udah selesai udah sama keputusan itu ya. Ya udah. Nggak ikut tahun depan. Ya gak tahu juga. Kan dia udah bilang gitu. Ya nanti kayak ngomong si Bam retire tiba-tiba 212. Disuruh. Ya makanya gak tahu juga. Dia juga bilang loh, Ali bilang ini juga gue nggak pengen banget Arnold Classic, cuman tim udah menyuruh. Wes kesannya kan Bang Jago ya. Gitu. Ya intinya kan sebenarnya gini, bro. Itu tuh semua tuh entertain, bro. Jadi harus ada bumbunya. Sesuatu yang bisa dijadikan hiburan tuh kalau ada apa sih? Konflik kan? Iya. Konflik pro kontra itu bisa dijadikan hiburan. Jangan-jangan lu selama ini juga cuma menghibur kita bro. Oh enggak ya? Enggak ya. Oh enggak juga ya. Oh jadi menurut lu nggak wise juga dia nggak tahun depan nggak ikut Arnold Classic ya? Ya kalau nanti disuruh tiba-tiba sama timnya main lagi, tadi main lagi. Kan dia kan ngomong awalnya kan gue kan awal nggak mau ikut. Terus tiba-tiba disuruh sama tim. Terus nanti tiba-tiba dia ngomong nggak mau ikut, disuruh sama tim, tadi ngikut lagi tim yang nyuruh gue. Emang kalau udah sekelas Ali Bilal segampang itu disuruh timnya? Itulah yang gue bilang. Berarti statement dia yang dia mengeluarkan itu berdasarkan cuma emosi. Gue tuh sebenarnya juga nggak mau ikut karena disuruh sama tim gue. Gitu. Berarti lu gampang banget dong disuruh sama tim lu. Kan gitu sebenarnya. Makanya gue udah bilang ini tuh ya orang-orang yang berdebat di situ, ikut panas di situ. Lu tuh terlalu gampang di ngikutin skenario orang. Dramanya ya. Dramanya. Ini semua cuma drama. Gitu. Kalau ini semua tentang drama, kenapa sih itu nggak ikutan, bro? Si Terry Henry. Terry siapa sih tadi namanya? Ryan Terry. Ryan Terry. Dia kenapa nggak ikutan? Iya karena dia udah ada di atas. Kalau menurut gua sih itu langkah yang tepat banget. Dia udah Olympia, nggak usah. Tapi lu lihat nggak badannya Ali Bilal kemarin? Lihat. Bisa kalah nggak Ryan Terry? Bisa. Ngeri ya. Bisa. Itu Jay Carter sampai bilang dia baru lihat otot perut orang 100-nya kayak gitu katanya. Bisa. Tajam banget ya. Bisa. Dan tinggi loh, tapi bro. Enggak lah, nggak tinggi banget setinggi gua. Oh itu setinggi lu? Soalnya gue liat kan foto sama temen lu kan. Jadi kan temen lu tinggi tuh. Siapa? Itu Bang Hamdan. Iya kan foto. Enggak lah setinggi gua dia. Itu setinggi lu. Kayak kalau di panggung lumayan kecil ya. Iyalah. Kalau Ryan Terry tinggi. Ryan Terry tinggi. Tinggi. Tapi masih kepala 7 juga, 17 maksudnya. Masih 170-an. Tapi kalau Erin Banks udah nggak mungkin menang lagi ya? Enggak lah, saingannya berat. Iya. Jadi kalau emang semua ini dramanya main fisik, siapa tahu juga biar Arnold ngomong gini, emang biar diangkat aja ya main fisiknya, ngerti nggak lu bro? Oh enggak juga. Kalau itu kan gue udah bilang ini tuh cuman abang-abangan yang idealis yang ngomong, udah itu doang. Tapi menurut lu di dalam MP-nya nggak perlu ada perubahan bro? Nggak perlu sih, cuma paling naikin aja hadiahnya. Itu doang? Sih.
Apa yang perlu? Kan gue udah bilang perubahan itu harus ada untuk ngebuat sesuatu hal yang lebih baik. Apa yang harus dirubah? Soalnya ini di atletnya juga nggak pernah ada protes ya. Yes, ketika dibilang menghibur, MP cukup menghibur. Walaupun sebenarnya yang menghiburnya itu atlet-atletnya loh, bukan pas dia naik ke atas panggung. Gimana? Yang menghibur orang-orang yang suka banget sama men's fisik itu sebenarnya itu atlet-atletnya, bukan pas dalam keadaan dia naik panggung di atas. Bukan loh. Karena apa? Pas atlet-atlet itu mau bertanding kan dia ngonten semua. Itu sebenarnya yang buat menghibur, ngerti gak? Makannya, latihannya, dia sparring sama atlet ini sama ini sama ini. Pas di atas emang seru, biasa aja, enggak malah. Tapi kalau bodybuilding di atas tuh seru. Karena adu otot. Iya, betul. Nah, makanya gue bilang sebenarnya itu tuh. Dan kalau dibilang harus ada perubahan di atas, enggak juga. Karena apa? Balik lagi, masanya tuh udah banyak, ekosistemnya sudah berjalan, ekosistem bisnisnya sudah berjalan. Ya udah rubah dong IFF kayak gitu. Ya, apa? Nggak pakai adu otot. Enggak mau gue. Oh, ini idealis Arnoldnya. Iya, kan gue yang bikin acara. Ayo, lu ngoceh-ngoceh, mau ngoceh-ngoceh, gue yang bikin acara. Gue mau lu post kasih keras. Gue suka ngelihat lo compare kasih keras kayak gitu, ya suka-suka gue. Kan gitu. Gak harus juga kok. Kecuali lu ada di bawah PBFI ya. Iya, itu kan fitness culture Indonesia. Kalau gue bilang ya. Jadi gini, sebelum kita itu berteriak-teriak ngerasa kita paling pintar, ya kan? Lu harus lo pastikan main lu udah jauh. Lah iyalah. Gua ke stasiun dulu. Tadi ngomong ya mana kereta lo ya. Iya. Jangan sampai lu berpikir lu udah ngerasa paling pintar, tapi lu cuman main tuh di sini-sini doang gitu. Lu harus ngeliat kenapa? Sorry bro, tapi Malai Thailand itu nggak ada fitness culture kayak kita. Oh, yang kasih keras itu. Oh enggak, gini. Fitness culture itu tidak akan ada kalau ada federasi asing yang masuk. Oh I see. Karena dulunya nih awal mulanya ke sini atau ini berdirinya tanpa federasi. Iya benar. Indonesia kan Elmen ya dulu ya. Iya, Elmen ya berarti. Elmen pakai jeans ya. Iya kayak jeans. Dan rambutnya harus di spike semua ya. Karena emang mohawk itu begitu doang. Ya makanya gue udah bilang untuk orang yang masih ngeributin pose, ya kan? Dan dia ngerasa keren, ya kan? Wow, match fisik gini, lu kurang jauh. Karena lu harus tahu fitness culture orang Indonesia tuh kasih keras bro. Bisa nggak dihilangin? Bisa. Tapi gue lebih memilih untuk melestarikan itu. Mau dibilang nanti, oh nanti kesono bakal apa namanya? Bakal bingung. Di luar bakal bingung. Gue udah buktiin kok enggak tolol. Itu mah cuma ya lu bingung baca inilah kamus. Iya itu mah cuman hal kecil yang lo gede-gedein doang. Lo ngerasa lo terlalu kebule-bulean dan lo melupakan fitness culture yang ada di sini. Gitu. Yoga bisa dia belajar pose, men's physique pose, menang nggak menang. Jadi apa yang harus kayak Nanjar kasih keras. Ketika dia main di federasi FBB yang nggak ada pose kasih kerasnya, dia bisa. Kalau lu benar-benar juara ya, lu benar-benar mental juara, lu harus pelajarin itu. Bukan suatu hal yang ibaratnya menjadi sebuah fundamental yang ibaratnya akarnya diilangin karena lu terlalu kebule-bulean. Makanya gue bilang lu tuh tolol, lu tuh mainnya kurang jauh, itu aja. Itu kan hiburan. Iya, kasih keras itu hiburan sih. Iya, itu hiburan loh. Berarti kalau yang pure PCA atau AFBB ke sini agak boring dong bro. Oh iyalah kalau menurut gua. Finalnya boring. Iya, orang cuma ngadep kanan. Terus di compare pun seperti itu lagi. Iya, mau ngapain? Oke. Gue udah agak sedikit ini sih. Tadinya gue berpikir masih bisa dicari jalan keluarnya. Menurut gue ternyata kalau pendapat lo gitu ada benernya sih. Maksudnya ekosistemnya udah ada dan atletnya seluruh dunia pun nggak pernah masalah. Yes. Malah yang bermasalah bukan abang-abangan, maksudnya ya owner pertandingannya yang kebetulan seorang abang-abangan. Yang seorang abang-abang banget itu bukan abang kakek-kakek kali. Iya mungkin dia berpikir gini bro, kan udah latihan kaki, kenapa ditutupin sih? Gitu. Kan bisa dicari jalan keluarnya yang mungkin board shortnya. Nah itu kan cuman sisi idealis si abang-abangan ini. Oh iya. Ya kalau lu mau mamer kaki,
klasik ya ke klasik lah gitu kan. Nah iya udah beda. Divisinya beda itu. Kenapa lu harus bilang mau mamerin kaki di MP? Ya enggak lah, MP bukan tempat untuk mamerin kaki. Kalau lu mau mamerin kaki, lu naik ke atas. Bukan berarti MP-nya itu harus berubah. Gitu. Kecuali MP yang di sini. Nah, oh iyalah. Adu ilmu di sini. Oh iya. Merpati putih. MP juga. Iya, jadi kapan nih jadi EFF, Bro? Agustus. Gua baru itu tuh kebagian spill-nya doang. Di daerah mana? Ya tergantung, tempatnya sih masih nego-nego antara di Kelapa Gading, kalau nggak di Grand Metro Bekasi tuh. Kelapa Gadingnya mana? Kelapa Gadingnya tuh di Arta, bukan? Bukan, Bilatera ya, Bilatera. Mall baru. Mall baru, kalau nggak di ini Mahaka Square. Oh, tempat main basket. Iya. Oh, gue di parkiran ya. Iya, di parkiran orang main basket iya, kan? Lo pasti di parkir. Kalau enggak lo tetap di Grand Mall. Kesian yang bawa nasi. Oh, di Mahaka ngeri sih. Iya. Cuman enggak mall. Oh, tapi itu udah ya standar internasional banget dan harganya minta berapa dia, Bon? 300 ya, Bon? 300 juta anjir. 2 hari, Bon? 3 hari. 3 hari. Itu sih gila sih. Itu wow banget, makanya gue masih nyari-nyari tempat yang kalau mall nggak nyampe ratusan, Bon? Kalau mall yang nyusahin lu, rawon yang nyusahin. Rawon setan. Iya. Tapi ada lah mall yang bisa dikondisikan, Bon. Bisa, makanya Plaza Senayan lah, Bro. Anjir, enggak lah. Gua biasa makanya kesono, Grand kan, Metro tuh, Grand Metro kan cukup panjang tuh. Hallnya tuh Bekasi. Grand Metro tuh hallnya kan cukup. Antar banjir ah. Kagak, emang lo kebanjiran kemarin. Lu jangan begitu lu. Enggak, di sini banjir, Bro. Kan bumper lu hilang. Iya, gua kenal aja. Gara-gara lu malam-malam minta dimsum. Dimas aman ya mobilnya. Kan dia di belakang gua. Iya. Gua yang pecah ombak. Lu jadi membuka jalan orang, Bro. Oh iya. Biarpun lu mengorbankan plat nomor. Murah sih makan dimsumnya. Plat nomornya ya ini. Benerin mobil gua ya. Jadi ada 3 pilihan itu. Ini nggak ada yang berubah nih dari 3 ini. Maksudnya tetap sama kalistenik ya? Ya ada kalistenik. Oh, tetap bulan Agustus awal. Akhir Agustus. Wah, ini kenapa lagi nih, Bro? Ada feng shui-nya apa gimana? Enggak, akhir aja gue maunya. Semakin lama persiapan kan semakin baik kan. Kalau lama-lama Desember, Bro. Enggak, Agustus tahun depan lagi. Tapi konsep masih sama. Masih sama. Nggak ada yang mau lu rubah, makanya yang juara berangkatnya ke mungkin yang juara itu yang nggak berangkat. Yang gue berangkat cuma 2 orang kayaknya. Cuman kelas di yang men's fisik 1 sama yang di junior 1. Main fisik tuh yang open. Iya, kemarin kan ada master kan. Master nggak gue berangkatin deh. Men's fisik open sama junior yang gue berangkatin. 2 ya? Iya 2. Keren. Jadi bulan Agustus akhir nih guys, kalau kalian nungguin IFF kapan, yang ke berapa, Bon? Ke-5 ya? 4. IFF ke-4 Agustus akhir di ya ntar tunggu aja. Iya, tunggu update aja. selanjutnya. Tapi di situ ada mall bagus loh, Bro, di depan. mana? Yang sampingnya KH. Hah? Ya KHI ya. Mana? Sampingnya yang ada tempat orang belanja tuh. Mana? Hah? Bekas Giant. Sininya, Bro. Mana sih? Iya, depan Santika. Living World yang situ, yang ada bioskopnya. Iya, sebelahnya. Ada mall. Oh, Grand Lucky. Iya. Nggak ada tempatnya itu. Itu Grand Lucky doang isinya. Iya, Grand Lucky sama Anytime Fitness. Ya, iya itu. Iya, nggak ada tempatnya. Oh, nggak ada. Nggak ada tempatnya. Oh, Dia cuman bawahnya Grand Lucky, atasnya Anytime Fitness. Nggak ada space kosong hall, itu nggak ada. Kalau yang ada 21 emang nggak ada apa-apa ya, Bon? Nggak ada. Kalau di ballroom hotel gitu, Bro? Lu yang nggak bisa, iya. Gue di parkiran Hermina gitu. Jadi pemandangannya pemandangan rumah sakit. Kan di sini ada nih. Mana? Deket Gurame. Mana Gurame? Hotel apa tuh namanya? Santika. Bukan. Mana? Itu ada mapnya kemarin gue liat di sini. Pasti deket Apa, Bon? Gurame. Max One. Nggak bisa. Oh, bisa juga ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Lo pikir nampung IFF, orang IFF itu
Banyak banget ya. Iyalah, minimal untuk kapasitas 3.000 orang itu. Tapi gue nggak bayangin kalau itu amprokan satu hall gede ya, isinya kayak kemarin. Gue kayak mesti bawa pispot. Jadi kencing di tempat, nggak perlu ke toilet. Kenapa emang kalau ke toilet? Lah susah. Kenapa? Penuh. Oh, gue kira Grand Mall kan cuma satu toiletnya. Oh iya, di mana lagi? Iya, sama di bawah. Jadi lu nggak mau ngantri orangnya? Bukan nggak mau ngantri, gue mendingan di samping mobil gue kencingnya. Ya lu jorok udah gede masih kencing di mobil najis dah. Namanya kepepet. Jadi itu ya guys ya. Jadi konflik yang terjadi di IFBB emang itu hanya jadi gini, bisa kalian nih apa sih bro bahasa ininya bro? Apa? Menilai sesuatu. Bahasa ininya apa? Mengambil kesimpulan. Ya bukan, kalau kalian melihat sesuatu hal jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Oh. Jadi iya. kalian pelajari dulu, ya enggak? Oh enggak. Kultur orang Indonesia tuh nggak bisa begitu. Oh nggak bisa ya? Susah. Dari 100 orang ya yang bisa menelaah sesuatu. Iya menelaah, aku mau bilang menelaah. Mengambil kesimpulan dari garis panjang itu paling cuma 10 orang dari 100 orang. Sisanya langsung komen. Sisanya langsung komen, sisanya langsung gua ngerti nih, gua pinter nih, gua gini langsung gitu. Padahal mah enggak. Susah ya. Makanya itulah salah satu, ini balik lagi panjang ya. Itulah salah satu alasan kenapa ekonomi kita itu gapnya itu jauh banget kalau di Indo sama di luaran, sama di negara-negara maju. Karena apa? Mereka ini gampang ke-trigger tanpa tarik benang merahnya dulu, gitu. Tanpa memahami captionnya mungkin. Yes, captionnya. Atau arti videonya kali. Iya, banyak juga kan tuh itu orang Indonesia tuh yang pada komen kan. Gue bacain, aduh tolol lagi komentar, udah males biarin aja. Ya itu, iya maksud gue. Gue nggak mengiyakan, maksudnya nggak cuma orang Indo juga yang komen. Oh iya. Banyak juga komen-komen bego kan. Iya. Dan parahnya banyak ada beberapa orang Indo yang komen di situ ya, komennya tuh bego gitu. Iya. Ngerasa ke-trigger dan ngerasa paling tahu menurut lu ya? Iya, itu. Salah sih emang kita ngerasa paling tahu, ternyata. Makanya gue udah bilang mainnya kurang jauh. Iya. Orang-orang yang ngerasa mens fisik banget, wah, ngerasa dia revolusioner banget. Ya, menurut gue ya lu mainnya kurang jauh aja. Apa yang lu mau perjuangkan dari posing yang dibebaskan kasih keras itu? Iya. Menurut lu apa? Ya nggak ada sebenarnya, gengsi doang. Iya. Gua paling mens fisik nih. Di luar nih nggak ada begini ya, tolol. Itu tuh emang ciri khas Indonesia sebenarnya begitu. Iya. Dari zaman Dodi sama Daud. Iya. Kasih keras juga sampai sekarang ya. Itu apa itu lelucon? Enggak, itu bukan lelucon. Entertainment. Yes, benar. Fitness kulturnya Indonesia. Makanya gue bilang ini tuh fitness kultur Indo. Lu mau ngapain? Nah sekarang gini deh, gue mau ngomong kalau masalah kebule-bulean. Jadi bahasa Inggris nih lu? Enggak, pakai belangkon lucu gak menurut lu? Kemana-mana pakai belangkon. Gua tiba-tiba. Ya, kemana-mana pakai batik, lucu gak? Kalau menurut gue pribadi lucu. Oh ya kalau kemana-mana ya iyalah. Iya, tapi bule suka loh. Lo lihat kalau bule di Bali, kemana-mana pakai batik. Ada yang gue lihat waktu itu pakai belangkon, karapan. Dia suka. Kenapa kita harus menghilangkan Indonesia kultur itu karena kebule-bulean? Itulah yang gue bingung itu. Apa lu ngerasa keren ketika lu nggak ngerasa lu kebule-bulean? Ya mungkin kalau nih gue menjawab logika sederhana gue ya. Masa gue ke Vince Beach pakai batik misalnya? Lu ada loh, ada. Gue orang Indonesia loh. Kenapa? Gue orang Indonesia. Iya, tapi bule ada yang melakukan itu, tapi batiknya bukan batik korpri formal. Iya. Gitu. Ya adalah menggarudanya begini. Iya. Jadi ya sebenarnya ya batik kontemporer. Iya, gitu. baju-baju barong gitu kan, buat motif-motif batik tribal. Oh, itu keren. Nah, iya sebenarnya kan ya aneh aja gitu. Nggak harus juga kok kita ngerasa keren kalau kita tuh ke ini ya, ke bule-bulean ya. Makanya kan tolol lah, itu tolol lah. Apalagi itu. Ya ada tolol lah pokoknya. Sama kan kalau di Bali kan kalau naik motor boncengan di Bali kan keren ya, sama temen-temen Kutangan. Ya.
nggak pakai helm. Coba lu di Cikini begitu. Iya, gua kalau ke Bali, gua ke mall pakai singlet. Ke beach walk. Lu nggak ke Bali doang, lu di Jogja juga singletan kemana-mana. Nggak kemana-mana ya. Lah, dari makan nasi goreng? Hah? Singletan. Itu kan habis latihan anjir, habis latihan lu ngajak makan nasi goreng. Masa gua mandi dulu ya, ini bukan dulu. Bukan gue bro yang ngajak makan nasi goreng, itu Sam. Oh iya, ya masa kita mandi abis dulu. Abis itu lu ngajak makan mie kocok. Oh iya kan. Iya. Gua kan hanya follower. Oh iya. Iya maksudnya ngapain kalau ini mah ya nyantai aja. Siangnya lu pakai singlet, bro. Itu kan habis latihan, Cok. Oh iya. Saat gua sama Leo pakai baju koko mau menunaikan ibadah. Goblok. Itu kan mau latihan, bro. Iya, kan biar kelihatan dikit badan gua tuh badan. Mantan ya. Enggak, gua pikir lu tuh emang orangnya kalau keluar kota lu kutangan. Oh enggak. Itu kalau habis latihan doang, kalau keluar mah enggak kutangan lah. Coba kalau di sini pakai singlet anjing dicerwisin orang gua. Oh iya, itu dia. Iya. Kita ambil kesimpulannya kalau yang terjadi di luar sana itu pertama ya dramanya Arnold, kedua nggak ada yang perlu dirubah. Enggak. Jadi yang terjadi di sana itu ada abang-abangan ngomong dengan sisi idealisnya dia. Tapi kan digoreng. Power dia gede banget. Iya, tapi kan bukan digoreng. Rata-rata orang tuh yang menurut gua Arnold ngomong itu menurut gua juga dia nggak akan tahu akan rame. Oh iya, dia mau tidur langsung tidur. Nah itu. Iya kan, makanya gue udah bilang orang sekelas Arnold itu nggak bakal ngurusin begini. Paling dilihat rame, oh ya udah gue ngurusin yang lain. Iyalah. Nah, jadi yang ngeluarin statement Arnold, yang ngegoreng itu orang-orang yang pengen industri ini ada nyalanya gitu, ada apinya. Jadi goreng-goreng sama media-media itu. Nah, berarti si Ali Bilal dan Ibanks itu hanya korban gorengan ini dong? Iyalah. Itu korban gorengan ini. Coba kalau dia punya pemikiran kayak gua gitu kan, ya udah. Oh nggak apa-apa, itu kan ininya Arnold tuh, udah nggak apa-apa, selesai. Rame gak? Berarti idealis juga tuh orang ya, dua orang itu. Lah iya, jadi kan Ali Bilal ngoceh begitu, ngomong begitu, wah gue kecewa nih gitu kan. Oke, gue memutuskan begini karena apa? Dari segi ini juga begini. Di bawah kan ada atlet-atlet besar lain tuh. Yeah. Tap. Itu sekali atlet besar itu komen, jadi satu berita, bawa lagi satu berita lagi, bawa lagi satu berita lagi. Makanya ini udah 2 minggu masih terus. Lah iya, karena itu kayak gua lah. Ketika ada orang-orang tolol yang komen di postingan gua tuh cuman satu, kesel kalau nggak senang. Kalau kesel gua mungkin lagi bete, kalau senang wah ada ide konten nih. Ini ada orang tolol gua kontenin gitu. Tapi kalau lu nggak bakal habis konten lu. Iya. Kan suplemen banyak banget. Iya. Lu pernah itu nggak ada berapa suplemen yang beredar di sini? Tahu kayak Bon lebih apal masalah. Ratusan ada Bon. Gak nyampe. Apa? Yang beredar di Indonesia? Suplemen yang beredar di Indonesia? Ya banyak lah, ngaco. Banyak, satu brand aja itu mungkin dia bisa ngeluarin 4 sampai 6 SKU satu brand. Enggak, kalau ngomong brand aja deh. Kalau ngomong 100 brand ada? Ada 100. Ada 100. Dan itu yang Come and Go juga banyak gak bro? Oh iya. 100 itu yang muncul, hilang gitu. Apa yang dulu rame sekarang hilang? Boleh sebut ngomong? Enggak boleh ya? Enggak boleh. Iya, enggak enak. Kalau yang brandnya Cobra hilang ya udah. Belum. Masih ada ya. Ya itu guys ya. Jadi konflik main fisik ternyata hanya bumbu dari drama industri fitness di dunia. Kita ikutin wave-nya aja sih, karena sebagai pecinta fitness juga pengen tahu perkembangannya gimana. Siapa tahu juga ada insight dari AFBB-nya langsung. Ini kan belum ada komentar apa-apa nih bro. Maksudnya ownernya juga diem aja, hanya influencernya aja nih. Influencernya semua komen, guru-guru pada komen tuh, apa namanya pro kreator ya nggak. Kalau mereka sih pasti kontra karena anak didik mereka kan juga MP mah banyak banget kan. Yes, pasti yang kontra itu pasti akan lebih banyak. Iya karena sih. Komunitas dan ekosistem bisnisnya itu udah berjalan. Paling yang pro itu abang-abangan. Iya, Arnold, Milos, gua lah. JK. Gue rasa kalau ada Mas Ronnie Coleman juga
Nggak tahu deh. Oke guys, itu dia ya Strong News kali ini, sebuah drama di dunia fitness yang harus kita sikapi juga ya. Jadi jangan langsung kemakan ngomong wah ngehe lo orang, atau wah gua kan nggak bisa gitu, harus begini, nggak bisa juga. Jadi kita telah dulu. Dan baik lagi, ini point of view gua dan point of view-nya Mas Canggih gitu. Jadi kalau kalian punya point of view sendiri, tulis di komentar. Mau yang berantem juga gak apa-apa, di komentar ya, biar rame. Kita akan ikuti terus sampai ada perkembangan, ya nggak Bon? Mungkin nextnya mungkin udah mau masuk 10 hari terakhir Ramadan nih, kita mau bikin konten apa. Oh, kita ada bintang tamu. Minggu depan kita ada bintang tamu. Kemungkinan ada 2 bintang tamu ya bro ya. Iya. Iya, itu dia. Thank you dan selamat berpuasa. We close this.